Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan program persiapan SBMPTN 2021, yaitu kali ini kita masuk ke bab fungsi kuadrat ya, dimana kali ini merupakan pertemuan keempat. Oke, kita langsung saja mulai ya. Kita bahas pertama materi tentang fungsi kuadrat. Nah, kita coba buat judulnya ya. Fungsi kuadrat. Oke. Nah, ini sudah pernah adik-adik pelajari dulu ya. Nah, kita langsung saja. Pertama kita coba bahas tentang bentuk umum ya. Kita lihat bentuk umum dari fungsi kuadrat ini ya. Nah, bentuk umumnya itu adalah, kita langsung saja. Jadi bentuk umum dari fungsi kuadrat ini itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx kemudian ditambah dengan c ya. Nah, ini merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat dengan ketentuan nilai a nya tidak boleh sama dengan 0 ya. A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, puncaknya atau titik puncak fungsi kuadrat ini itu adalah, fungsi kuadrat itu bisa kita sebut sebagai parabola ya, karena grafiknya berbentuk parabola. Nah, puncaknya itu adalah min b per 2a, ini adalah x puncaknya, dan y puncaknya itu rumusnya adalah d per min 4a ya, dimana min b per 2a itu ini bisa kita sebut sebagai x puncak ini biasa disebut sumbu simetri. Nah ya, ini biasa juga disebut dengan sumbu simetri, dan d per min 4a itu biasa disebut juga sebagai y puncak. Nama lainnya adalah nilai ekstrim. Nah, ini ya. Oke. Kita coba lanjut yang kedua, yang B. Kita coba bahas tentang grafik fungsi kuadrat. Oke, kita coba bahas secara bersama-sama.
Ini tadi ada dua ya, X puncak dan Y puncaknya ya. Oke, grafik fungsi kuadrat ini tadi bentuk umumnya adalah apa tadi sudah kita kasih tahu ya, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx kemudian ditambah dengan c ya, dengan ketentuan a nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, pertama fungsi kuadrat ini grafiknya itu kita lihat dalam segi membuka ya. Membukanya kemana? Membukanya itu ada dua ya, ada membuka ke atas dan ada juga membuka ke bawah. Oke, kita lihat kalau misalkan membuka ke atas ya, atau terbuka ke atas boleh juga. Ini ciri-cirinya apa? Ada yang tahu? Ciri-cirinya itu adalah nilai A-nya itu besar dari 0 ya. A itu koefisien dari X kuadrat. Kemudian ada juga grafiknya itu membuka ke bawah nantinya ya. Ini membuka ke bawah itu jika nilai A nya atau koefisien X kuadratnya itu kecil dari 0 atau negatif ya. Nah, yang kedua dari segi puncak atau titik puncak ya. Nah, ada dua juga yang perlu kita lihat ya. Pertama, kalau puncaknya sebelah kanan sumbu Y ya, ini kasusnya sebelah kanan sumbu Y. Sumbu Y ya, maka A dan B nya berbeda tanda. Nah, ini ya, ini A dan B berbeda tanda, artinya ada positif ada negatif ya, berbeda tanda. Kalau A nya positif berarti B nya negatif, kalau A nya negatif berarti B nya positif. Nah, yang kedua, kalau puncaknya itu sebelah kiri ya, sebelah kiri sumbu Y. Nah, berarti ini kalau nilai A dan B nya gimana? Bertanda sama ya. A dan B nya bertanda sama. Artinya boleh sama-sama positif atau sama-sama negatif ya. Nah, selanjutnya kita geser. Yang ketiga, kalau misalkan kita bahas tentang memotong sumbu Y ya, atau dari segi memotong sumbu Y, berarti ada 3 kemungkinan ya.
apa saja? Memotong sumbu Y-nya itu di Y positif. Nah, kalau dia di Y positif, maka syaratnya nanti nilai C-nya besar dari 0 ya. C itu konstantanya. Nah, kalau misalkan memotong sumbu Y-nya di titik 0,0 ini, maka nanti nilai C-nya itu pastilah sama dengan 0. Kemudian kalau memotong sumbu Y-nya di bilangan negatif, tentu di sini pastilah nilai C-nya negatif ya, atau kecil dari 0 ya. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada istilah definite. Definite itu D-nya kecil dari 0 ya. Nah, itu kalau D-nya kecil dari 0, maka ada dua kemungkinan. Pertama, ada istilah definite positif, ada istilah definite negatif ya. Definite positif itu kalau kurvanya atau grafiknya berada di atas sumbu X semuanya ya. Jadi definite positif itu berlaku jika A-nya besar dari 0 ya. A-nya besar dari 0, ini artinya selalu bernilai positif ya. Selalu bernilai positif. Oke, yang kedua ada istilah definite negatif. Definite negatif. Nah, definite negatif ini ciri-cirinya atau syaratnya itu nilai A-nya selain D-nya kecil dari 0 ya, A-nya itu kecil dari 0 juga. Nah, ini artinya apa? Artinya nanti nilainya itu selalu bernilai negatif ya. Selalu bernilai negatif. Nah, itu ya. Oke, kita coba lanjut berikutnya ya. Tadi ini sudah kita bahas tentang grafik. Sekarang yang C, katakan hubungan A, B, C, dan D. A, B, C, dan D. D itu diskriminan ya. Nah, kita coba bahas secara bersama-sama. Oke. Misalkan fungsi kuadrat fx sama dengan
ada fungsi kuadrat fx itu sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya, dengan a nya tidak sama dengan 0, maka hubungan antara a, b, dan c dapat disajikan dalam grafik berikut ya. Maka hubungan antara A, B, C, dan D dapat disajikan pada grafik berikut. Kita lihat ya. Nah, di sini ada beda-bedanya ya. Grafik itu tergantung pada nilai A, B, C, dan D-nya, diskriminan ya. Nah, kasus pertama adalah jika A dan B berlainan tanda ya. A dan B itu berlainan tanda. Nah, kita lihat. Kalau kita buat satu persatu ya grafiknya, ini kira-kira seperti ini model grafiknya. Saya coba buat ya. Kita buat kecil saja. Katakan ini adalah sumbu Y-nya, ini sumbu X. Oke. Nah, grafiknya itu akan berbentuk dia lebih condong ke kanan ya. Ini jika syaratnya adalah ini terbuka ke atas atau membuka ke atas, tadi tentu A-nya besar dari 0 ya. Kalau besar dari 0 berarti B-nya kecil dari 0. Nah, sini ya. Jadi dia lebih condong ke kanan. Dan D-nya besar dari 0. Besar dari 0. Ini ya, ini kasus D-nya besar dari 0 seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Nah, kasus yang lain, kalau misalkan kita buat lagi ya. Misalkan grafiknya itu adalah ini tadi memotong di 2 titik ya. Ini sekarang kita buat memotong di 1 titik. Nah, ini ya. Memotong di 1 titik. Ini berarti terbuka ke atas, berarti ini A-nya besar dari 0. Karena dia lebih condong ke kanan, maka tandanya berbeda ya tadi ya. Kalau A-nya besar dari 0 berarti B-nya kecil dari 0. Ini kasus A dan B berlainan tanda ya. Ada positif, ada negatif. Karena dia memotong di 1 titik, ini syaratnya D-nya sama dengan 0 ini ya. Nah, ini kasus yang kedua atau bentuk grafik yang kedua. Nah, bentuk grafik yang ketiga ada juga seperti ini. Ini misalkan sumbu Y, sumbu X. Ini tadi X, ini adalah Y ya. Misalkan grafiknya tetap condong ke kanan, tetapi dia tidak memotong sumbu X. Nah, berarti ini kalau dia condong ke kanan, terbuka ke atas, maka A-nya besar dari 0 dan B-nya kecil dari 0 ya. Tidak memotong sumbu X itu syaratnya D-nya kecil dari 0 ya. Nah, ini.
Ini dikatakan definite tadi ya, definite. Definite itu D-nya kecil dari 0. Dia tidak memotong sumbu X. Nah, itu definite itu ya. Nah, ini kasus yang pertama. Kalau D-nya besar dari 0 sama dengan 0 dan kecil dari 0 ya. Nah, sekarang yang kedua, kita coba lihat A dan B-nya tandanya sama. Nah, kita lihat. Kasus kedua, kita coba A dan B-nya sama tandanya ya. Bagaimana bentuk grafiknya? Tandanya sama. Sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kita lihat. Kasus pertama, kalau dia sama, tentu grafiknya lebih condong ke kiri ya. Contoh, ini kita buat, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Ini terbuka ke atas, kita buat terbuka ke atas itu ciri-cirinya berarti A-nya besar dari 0 dan B-nya, nah tandanya sama ya, besar dari 0. Kalau tandanya sama atau sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka seperti ini ya. Dia condong ke kiri. Ini memotong di 2 titik, maka nanti D-nya itu besar dari 0 ini ya. Nah, yang kedua, grafik fungsi kuadrat ini, kalau misalkan A dan B-nya tandanya sama ya. Di sini kita ambil sama-sama positif. Nah, ini yang kedua, kalau dia menyinggung atau memotong sumbu X di 1 titik, berarti karena dia terbuka ke atas, A-nya besar dari 0. Ini kasusnya B-nya juga besar dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Nah, ini ya. Nah, yang ketiga adalah kasusnya dia tidak memotong sumbu X. Seperti apa? Kita lihat. Sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, kalau dia tidak memotong sumbu X berarti ya dia di atas ya. Nah, ini berarti karena dia terbuka ke atas, maka ini A-nya besar dari 0 dan B-nya besar dari 0. Nah, sama-sama positif A dan B-nya ya. Maka posisi kurvanya di sebelah kiri ya. Dan D-nya kecil dari 0 karena dia tidak memotong sumbu X. Nah, selanjutnya kalau A-nya kecil, A dan B-nya juga berlainan tanda. Nah, ini ya. A dan B-nya berlainan tanda. Ini sama seperti ini. Kita coba. Jadi tadi A dan B-nya berlainan tanda sudah ya. Nah, sekarang A dan B juga berlainan tanda, tetapi sedikit beda. Bedanya adalah kalau tadi untuk A-nya besar dari 0 ya. A-nya besar dari 0. Nah, sekarang untuk A-nya kecil dari
0 ya. Atau kita buat di lembar baru saja. Nah, kita lihat untuk A dan B-nya itu juga sama seperti tadi, berlainan tanda ya. Berlainan tanda. Tadi khusus untuk A-nya besar dari 0 atau terbuka ke atas. Sekarang A-nya kecil dari 0. Ini artinya grafiknya terbuka ke bawah ya. Kita lihat. Nah, grafiknya akan seperti ini. Nah ya, ini adalah sumbu Y, ini sumbu X. Oke. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat karena dia terbuka ke bawah, maka ini A-nya kecil dari 0 ya. Karena dia berlainan tanda, itu B-nya besar dari 0. Nah ya, ini kasus berlainan tanda. Dia sebelah kanan sumbu Y ya. Dan memotong sumbu X di 2 titik, itu D-nya besar dari 0. Ini gambaran grafiknya ya. Nah, yang kedua, misalkan seperti ini. Hampir sama, cuma dia memotong di sumbu X di 1 titik. Nah, maka ini ciri-cirinya apa? Karena dia terbuka ke bawah, berarti A-nya kecil dari 0. Karena dia sebelah kanan sumbu Y, berarti B-nya besar dari 0 nih ya. Berlainan tanda kalau dia sebelah kanan. Dan memotong sumbu X di 1 titik, ini artinya D-nya sama dengan 0. Nah, ini ciri-cirinya ya. Berarti seperti ini grafiknya kalau mempunyai ciri-ciri seperti ini. Nah, model grafik yang ketiga itu adalah andaikan bentuknya seperti ini. Dia tidak memotong sumbu X misalkan ya. Nah, berarti kita lihat apa ciri-cirinya. Terbuka ke bawah berarti A-nya kecil dari 0. Karena dia posisinya sebelah kanan ya. Maka B-nya besar dari 0. Ini kasus A dan B-nya berbeda tanda ya. Berlainan tanda. Dan tidak memotong sumbu X, berarti D-nya kecil dari 0 ya. Nah, ini. Nah, kasus yang keempat itu adalah A dan B-nya bertanda sama. A dan B bertanda sama. Sama-sama positif atau sama-sama negatif ya. Nah, kasus yang sekarang kasusnya kita ambil yang A-nya kecil dari 0 ya. Kalau yang tadi kasusnya adalah kasus A-nya besar dari 0. Nih ya.
Oke, berarti kasus sekarang kecil dari 0. Berarti ini bentuknya terbuka ke bawah nantinya. Nah, kita lihat. Bentuk pertama. Kita geser saja sini ya. Ini semu X, ini semu Y ya. Nah, misalkan grafiknya itu adalah seperti ini. Dia condong ke kiri ya, terbuka ke bawah. Berarti kita lihat ciri-cirinya, karena dia terbuka ke bawah maka A-nya kecil dari 0. Terus tandanya sama ya, ini kasusnya tandanya sama, berarti kalau A-nya kecil dari 0 berarti B-nya juga kecil dari 0 ya. Jadi posisi grafiknya sebelah kiri ya, condong ke kiri. Karena dia memotong di semu X di 2 titik, berarti D-nya besar dari 0 ya. Nah, bentuk grafik yang kedua itu adalah seperti ini. Kita lihat bentuknya memotong semu X di 1 titik. Dia condong ke kiri ya. Nah, ini ciri-cirinya adalah karena dia terbuka ke bawah atau membuka ke bawah, berarti A-nya kecil dari 0 ini ya. Kalau A-nya kecil dari 0 berarti B-nya kecil dari 0 juga nih. Nah, kasusnya tandanya sama ya, sama-sama negatif. Nah, karena dia memotong di semu X di 1 titik, berarti ini D-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kira-kira kalau mempunyai ciri-ciri seperti ini, seperti inilah grafiknya ya, bayangan grafiknya. Dan yang ketiga, kalau misalkan bentuk grafiknya adalah, kita lihat ya, dia tidak memotong semu X tetapi dia terbuka ke bawah dan condong ke kiri ya, maka karena dia terbuka ke bawah berarti A-nya kecil dari 0, B-nya juga kecil dari 0, condong ke kiri ya, dan tidak memotong semu X berarti D-nya kecil dari 0. Nah, inilah bayangan grafik fungsi kuadrat dilihat dari hubungan A, B, C, dan D-nya, diskriminan ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini ya. Pertemuan kelima ini, yakni video pertama fungsi kuadrat ya. Silakan saksikan kelanjutan dari materi ini ya di video yang kedua, fungsi kuadrat atau pertemuan ke-6 dalam rangka persiapan SBMPTN 2021. Bagi yang kira-kira bermanfaat video ini, silakan di subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.